Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning students. How are you? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas bab 3 ya. Jadi untuk pertemuan ini, besok dan seterusnya itu kita akan menyelesaikan pembahasan bab dulu. Setelah itu baru kita latihan soal gitu ya. Nah, bab 3 ini judulnya Read It Carefully. Nah, read it carefully itu apa? Nah, read it carefully itu ya, read itu bacalah ya dengan careful itu hati-hati atau teliti. Tuh, di sini kita akan belajar membaca sesuatu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami bahasa label produk. Nah, label produk kan kita sering tiap hari itu kita sering menemui produk ya, entah jajanan, entah minuman kaleng, entah ciki ya, entah mie ya, Indomie mungkin, entah eh, teh botol gitu dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah jaren. Oke. Ya, tidak berlama-lama langsung kita ke intinya ya. Nah, ini contoh label produk. Nah, ini kan jadi yang akan kita coba baca adalah yang di belakangnya. Ini kan bungkus belakang ya. Bungkus belakang dari Indomie. Nah, ini adalah contoh label. Di sini ada contohnya cara penyajian ya. Lalu kalau mau pakai microwave ada, terus informasi gizi ya. Ini juga termasuk takarannya ya. Lalu komposisi. Nah, ini adalah label-label. Nah, ini contoh labelnya banyak ya yang kita bisa temui biasanya di belakang di bungkus belakang. Nah, biasanya ada tulisan kayak gini. Nah, contohnya example of label description bisa kalian buka di bab 3 ini. Ini namanya kraton tea. Nah, pertama kita lihat dari sini dulu. Di sini ada kata tea. Nah, tea itu kan dalam bahasa Indonesia kan teh ya. Nah, jadi adalah teh bermerek Kraton. Nah, for the perfect cup of tea. Nah, ini bisa kita sebut sebagai jargon. Nah, jargon itu atau slogan ya. Slogan itu apa, Pak? Nah, slogan itu biasanya kalimat-kalimat untuk memperkenalkan suatu produk. Contohnya, eh, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Nah, itu kan contohnya. Terus, apalagi ya, Indomie. Nah, jargonnya apa? Indomie seleraku. Nah, ini juga masuk. Nah, di sini ada keterangan lagi dan sebagainya sampai bawah ya. Nah, di LKS dituliskan cara apa namanya membacanya. Nah, di sini the product named Kraton Tea. Nah, produknya bernama, ini name itu bisa kita artikan bernama. The tea package bungkusnya berisi 60, 60 itu 60 ya. 60 ml di sini ya. Ya. This product is for the perfect cup of tea. Produk ini untuk membuat teh yang sempurna katanya itu. Nah, di sini there is no information, ada kata no. Berarti tidak ada informasi tentang ingredients. Ingredients itu komposisi. Komposisi ya. The directions to use are, nah direction itu langkah-langkah ya. Langkah untuk use itu menggunakan. Cara menggunakannya adalah, oh sorry, ini bukan bed ya, ini bag. Satu bag per cup. Satu bag itu ya satu kantong. Biasanya kan kita tahu kantong teh itu kayak gini bentuknya ya. Nah, ini terus biasanya ada gagangnya. Nah, ini kantong teh. Berarti satu cangkir itu satu kantong teh gitu. Nah, di sini ada ya. Gunakan satu kantong per cangkir.
Pour fresh bubbling water over tea bag. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. 1, 2, 3. Tuangkan air panas, bubbling itu ya yang masih blekutuk-blekutuk gitu ya, bergelembung. Nah, atau air mendidih gitu. Nah, tuangkan air mendidih ke di atas kantong teh, lalu steep for 3 to 5 minutes, diamkan 3 sampai 5 menit, lalu angkat atau pindahkan. Nah, terus di sini there is no direction to store, tidak ada langkah untuk store. Store itu menyimpan. And the expiration date atau tanggal kadaluarsa. Gitu. Nah, ini keterangannya. Oke, nah di LKS juga ada langkah-langkah menulisnya. Ini ada tabel. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin untuk cara menggambarkan tabel, menggambarkan sebuah produk ya. Kita coba ayo bareng-bareng. The name of product itu nama produknya. Name itu nama ya, masih ingat harusnya. The name of the product is, nah ini kan produknya berjudul Indomie. Sebentar saya ganti warna hitam aja. Is Indomie. Nah, Indomie. Konten or amount. Konten itu ya isinya. Isi atau beratnya lah, beratnya. Nah, di sini beratnya ada nggak di sini? Ini ada ya. Nah, ini 80 gram. 80 itu 80 grams. Lalu deskripsinya. Bungkusnya adalah ini bungkus apa? The package is noodle. Nah, atau yang jelas itu noodle kan mie ya. Yang paling benar ya instant noodle. Karena ini kan mie instan ya. Lalu ingredients komposisinya ada di sini ya. Komposisi ya. The product is made from itu dibuat dari langkah-langkah penggunaan. Nah, langkah-langkah penggunaan berarti ini cara memasak ini. Nah, di sini. Direction to store, apakah ada instruksi untuk menyimpannya? Tidak ada ya. Ini no, there are no. Ini no. There is no direction to store. Nah, tidak ada. Expiration date, tanggal kadaluarsa ini ada ya. Nah, ini 3 Januari 2008. Berarti January 3 2008. Nah, kayak gitu kurang lebih cara membacanya ya. Untuk kalimatnya ini bisa ditiru. Nah, yang penting kita bisa membaca. Isinya apa, namanya apa, deskripsinya, isi bungkusnya itu apa, komposisi, langkah penggunaan, langkah penyimpanan, dan tanggal kadaluarsa. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar gerund. Nah, gerund itu apa, Pak? Nah, gerund itu yang jelas bukan gerund kepang. Nah, bukan ya. Ini jaran ya. Nah, gerund adalah kata kerja yang diberi akhiran ing, sehingga yang dari awalnya dia kata kerja menjadi kata benda. Nah, gampangnya inu. Contohnya eat ini kan makan ya. Makan kan kata kerja sini. Nah, kalau kita tambah ing menjadi eating, dia menjadi kata benda. Nah, untuk tahu kata kerja dan kata benda bisa buka kamus. Nah, kalau kata kerja biasanya lambangnya V. Ini verb atau kata kerja. Kalau kata benda N biasanya. Noun atau kata benda. Nah,
Jadi kalau di sini kita tulis eating is my hobby. Nah, susunan kalimat kan subjek, predikat, ya, predikatnya is, my hobby, keterangan atau objek ini. Nah di sini eating-nya menjadi subjek. Nah, subjek kan kita tahu dia harus berupa kata benda. Nah, jadi it setelah ditambahi ing menjadi eating, dia menjadi kata benda. Itu. Subjek kan harus kata benda ya, contohnya ani, bapak, terus buku. Nah, itu kan kata benda semua. Kata benda. Nah, gitu. Jadi kalau mau menyebutkan hobinya apa, contohnya makan adalah hobiku. Nah, berarti ditambah ing. Contohnya lagi berenang. Berenang itu kan swim ya. Nah, kalau mau ngomong berenang adalah hobiku ya, berarti ditambah ing. Swimming is my hobby. Itu contohnya belajar. Belajar kan study. Nah, kalau belajar hobiku adalah studying is my hobby. Nah, itu. Kalau banyak mah menyanyi, sing ya, tambah ing, singing and dancing atau gaming ya. Gaming dari kata game, game tambah ing. Nah, kalau ada lebih dari satu kita pakainya are. Are my sorry. Hobbies. Nah, ada es-nya karena lebih dari satu. Ini ya, karena ada singing dan gaming. Ada dua, berarti kita ini tambah s. Gitu. Nah, di sini Jaren ada beberapa fungsi, tapi kita bahas 3 aja. Jaren sebagai objek. Nah, seperti tadi ya. Ini kan kalau di depan struktur kalimat kan subjek, predikat, ini objek gitu. Lalu dancing subjek, makes membuat, predikat, dia, objek, happy, keterangan kayak gitu. Jadi yang di depan-depan kalau mau pakai kata kerja itu ditambah ing. Nah, selanjutnya Jaren sebagai objek. Nah, ini kan he likes reading, sorry. Kita geser ke sebelumnya. Nah, ini he likes reading. Dia suka membaca. Nah, kalau read tok kan membaca, read kan membaca ya. Membaca. Ini kan kata kerja. Nah, kalau reading ini juga tetap membaca, tapi kata benda. Nah, biar tidak bingung gini aja wes. He kan subjek. Subjek ya. Likes kan pasti predikat. Setelah subjek kan predikat. Nah, itu tidak boleh kita ada dua kata kerja. Tidak boleh ada dua kata kerja. Nah, maka kata kerja yang selanjutnya harus ditambahi ing begitu. Contohnya he loves swimming. Nah, ini kan sudah subjek, loves itu kan predikat, menyukai. Nah, ini tidak boleh kata kerja lagi, ini harus kata benda, makanya ditambahi ing begitu. She likes writing a novel. Nah, ini sama juga, she itu subjek, likes predikat, menyukai, writing itu menulis novel. Nah, gitu. Keterangan. Itu. Jadi kalau kata kerja mau ditaruh di belakang ditambah ing gitu aja. Intinya gitu. Oke. Nah, satu lagi digunakan setelah no. No ini bisa berarti larangan ya. Nah, untuk membuat kalimat larangan. Jangan ya. Contoh no parking, jangan parkir atau dilarang parkir. No smoking, dilarang merokok. Nah, ini kan
parking dari kata park gitu, ditambah ing. Ini smoking dari kata smoke, nah tambah ing. No swimming dari kata swim, berarti dilarang berenang. No touching, dilarang menyentuh. No scratching, dilarang menggores. No hunting, dilarang berburu. No climbing, dilarang memanjat. Kayak gitu. Jadi setelah no ditambah ing gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk materi bab 3 ini. Saya rasa cukup. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di Google Classroom ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.